warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Yusuf. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Teknologi Pendidikan Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan kedudukan bahasa Indonesia atau kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem nilai budaya yang dirumuskan atas dasar sistem sosial yang kemudian dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai dua. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tercantum pada butir ketiga Sumpah Pemuda yang bunyinya menjunjung bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yang tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang bunyinya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Menurut Kraft, pada tahun 1997, bahasa Indonesia mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan pemakainya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Contohnya, ketika seorang penulis mengekspresikan dirinya melalui tulisannya, dan ketika seorang penyair mengekspresikan dirinya atau perasaannya melalui syairnya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Ketika kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, pasti kita mempunyai tujuan dan maksud tertentu, baik itu untuk dipahami orang lain, mengeluarkan gagasan, pendapat, perasaan, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat untuk mengontrol sosial. Maksudnya, ketika seorang marah atau emosi, seseorang akan melampiaskan amarahnya atau emosinya dalam sebuah tulisan. Maka jadilah sebuah karya tulis, baik itu berbentuk esai, cerita, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa bahasa dapat memberikan dampak yang langsung atau dampak yang sangat kuat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, bahasa mempunyai realitas yang sangat kuat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Itulah tadi materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.